ini adalah smartwatch paling jenius yang pernah ada. Berkali-kali saya dibikin mind blown sama smartwatch ini. Tahu kenapa? Di dalam smartwatch ini ada TWS-nya. Pertanyaannya, buat apa ada TWS di dalam smartwatch? Well, jawabannya adalah one less gadget to carry and charge. Saya nggak tahu ya kalau kalian kayak gimana, tapi saya tuh tiap hari bawa smartphone 2 biji, tablet, smartwatch, ya, laptop, dan TWS. Yang paling sering ketinggalan adalah TWS karena ukurannya paling kecil dan dia tuh tidak wearable kayak si smartwatch ini. Makanya suka ketinggalan dan bahkan saya tuh suka lupa gitu naruh di mana. Makanya pas ada tawaran untuk mereview smartwatch ini, langsung aja saya terima. Saya akui saya bukan orang yang tepat untuk mereview smartwatch dari Huawei. Masalahnya adalah saya tuh bias. Saya tuh suka banget smartwatch Huawei dari dulu. Sejak mereka tuh bikin GT pertama, saya tuh bahkan punya GT seriesnya Huawei dari seri pertama dan selalu upgrade setiap kali mereka keluarin seri GT-nya. Bahkan kalian sering lihat ya, kalau saya tuh sering banget pakai di video tuh Huawei Watch GT 3 Pro ini. Alasannya sih simple. Saya tuh merasa bahwa smartwatch Huawei adalah smartwatch yang paling bener dan yang paling cocok sama kebutuhan saya. Desainnya cakep, kayak jam tangan pada umumnya yang punya bentuk membulat. Terus layar jamnya juga bagus, nggak pixelated, jadi secara looks itu tuh bisa terlihat realistik. Dan fiturnya juga cukup komplit buat saya yang olahraga tipis-tipis tiap hari. Nah, si Huawei Watch Buds ini sukses bikin saya mind blown karena semua kejeniusannya. Mungkin start dari sini saya akan terdengar seperti fanboy Huawei ya, tapi saya pastikan kalau video ini tidak berbayar. Kalau disuruh beli smartwatch-nya juga ya pasti saya beli gitu, sebagaimana saya beli Huawei Watch GT saya sejak yang awal itu beli sendiri sampai ke GT 3 Pro ini. Saya beli sendiri juga, saya masih ada invoice-nya kalau kalian mau lihat. Baik, kita mulai. Dari desain jamnya aja itu tuh saya udah suka karena bentuknya tuh bulat dan desainnya itu tuh elegan. Layar dengan desain 3D glass, jadi pinggirannya itu tuh curve. Logamnya juga berlapis chrome dan ada dial yang bisa diputer dengan pattern Cloud de Paris. Anjir gaya. Menurut saya, overall desainnya tuh sukses bikin jam tangan ini terlihat mahal. Walaupun ya, ini pencetan ini kagak bisa diputer-puter, kagak ngaruh apa-apa gitu. Cuman buat nyala matiin doang. Mind blown pertama adalah ketika menekan tombol di bagian bawah jam. Anjir. Muat ya naruh TWS di dalam jam. Dan overall desain dari TWS ini tuh memang dipikirin secara matang sama Huawei. Pertama, buds-nya ini tuh magnetik. Bikin lepas naruhnya tuh gampang. Kedua, magnetiknya ini tuh 360 derajat. Jadi nggak harus ngadep ke arah yang spesifik. Kayak di TWS pada umumnya. Ketiga, kalau kalian lihat ada 2 ring logam di TWS-nya, ini tuh memastikan bahwa kalau si TWS ini tuh selalu kontak dengan pin chargingnya. Keempat, bingung mana kiri mana kanan? Kagak usah bingung. Nanti dia yang adjust sendiri mana kiri mana kanan pas kita taruh. Saya bahkan nih udah coba sendiri ya dengan sengaja naruh buds ini tuh kebalik kiri sama kanannya. Setelah ditutup dan dibuka kembali, kiri kanannya udah langsung bener lagi. Jenius! Mind blown kedua, suara dari buds ini juga ternyata bagus loh. Dan dia tuh udah ada active noise cancellingnya. Karena ekspektasi saya tuh TWS dengan ukuran seumprit gini tentu ya paling ngasih fitur yang seadanya aja. Jadi TWS mungil dengan berat cuma 4 gram ini tuh bisa pakai diafragma planar yang bikin karakter suaranya tuh V-shape. Bisa ngasih impact bass yang cukup dan suara hi-hat yang celing. Clarity-nya tuh oke, buat dengerin musik itu tuh pas banget. Sama seperti TWS pada umumnya, dia juga punya fungsi kontrol. Ada 2 fungsi aja tapi 2 kali tap dan 3 kali tap. Pinter, karena kalau fitur 1 kali tap nyala, mungkin saya akan ngeluh karena ya bakalan sering nggak sengaja kepencet ya. Secara default, 2 kali tap itu tuh buat play pause lagu dan angkat tutup telepon, sementara 3 kali tap itu tuh buat nyalain active noise cancellingnya. Keluhan dikit di sini adalah karena TWS ini kecil, kadang agak challenging gitu buat ngetap bagian belakang si TWS-nya. Nah di sini malah mind blown ketiga. Kita tuh kagak usah ngetap bagian pantat si TWS ini. Kamu tuh bisa ngetap bagian telinga kamu.
Ini adalah fitur baru dari Huawei yang mereka kasih nama Wide Area Auricle Touch. Jadi teknologinya itu bukan sesederhana capacitive touch, tapi pakai acceleration sensor dan AI algorithm untuk nentuin itu tuh sebuah input atau emang nggak sengaja goyang aja. Untungnya main blow-nya tuh sampai di sini aja, nggak nambah lagi. Pusing saya ntar. Tentu nggak ada gadget yang sempurna ya, dan saya akan coba menjawab concern-concern yang timbul dari menggunakan smartwatch ini. Pertama adalah battery life. Dengan nambahin TWS di dalam smartwatch, tentu mengambil area yang sebelumnya itu tuh bisa dipakai untuk baterai. Dengan pemakaian aktif, semua fitur digunakan secara wajar, baterai dari smartwatch ini tuh tahan sekitar 3 hari. Sebagai perbandingan, Huawei Watch GT 3 Pro saya tuh bisa bertahan hampir 2 minggu tanpa fungsi TWS ya tentunya ya. Jadi yes, jelas ketahanan baterainya tuh menurun signifikan. Meski begitu, ya masih lebih baik dari mayoritas smartwatch high-end brand lain. Emang enak lu ngecas tiap hari sekali lu. Lu kira minum obat. Hal kedua, karena bisa dibuka, tentu ini tuh jadi weak link ya, sama kayak smartphone lipat lah. Sering buka tutup, tentu ya ngasih concern tambahan. Bisa patah lah, kecengklek lah, apa aja. Huawei sih bilang Huawei Watch Buds ini tuh bisa berfungsi normal meski udah 100.000 kali buka tutup. Yang ini mah ya hanya waktu yang bisa membuktikannya ya. Yang cukup saya sayangkan adalah IP ratingnya itu tuh turun jadi IP54, jadi splash proof bukan waterproof lagi. So jangan nekat dipakai berenang. Kalau hujan sama keringet mah ya masih aman. Karena hal itu juga fungsi tracking olahraga yang berhubungan dengan air jadi nggak ada di smartwatch ini. Apalagi ya kurangnya ya? Oh, ini bukan kekurangan sih, tapi lebih ke bingung aja ya. Untuk proteksi layar, saya awalnya tuh kecewa setelah tahu kalau material kacanya ini tuh bukan sapphire glass. Karena berkali-kali saya pakai smartwatch dengan Gorilla Glass, pasti ada goresan. Nggak perlu nunggu waktu lama. Seminggu aja pasti nongol baret halus. Dengan sapphire glass, nggak kayak begitu. Kalian bisa lihat, mana smartwatch gua? Nah ini dia. Kalian bisa lihat Huawei Watch GT 3 Pro saya ini sampai sekarang kagak ada baretnya. Nah, Huawei Watch Buds ini tuh bukan pakai sapphire glass, bukan juga pakai Gorilla Glass juga. Yang dia pakai itu adalah lithium aluminium silicon glass. Saya baru dengar dan saya kurang paham ya, apakah lebih baik dari sapphire glass atau di bawahnya. Cuman yang jelas saya berani bilang kalau ini tuh lebih baik dari Gorilla Glass karena sampai sekarang layarnya tuh masih celing tanpa goresan. Nah, sekarang sobat udah tahu lebih dan kurangnya smartwatch ini. Sekarang kita bahas hal terpenting. Bagaimana experience penggunaannya. Untuk fitur smartwatch dan app-nya ya kayaknya saya nggak usah bahas lagi ya karena pasti udah pada tahu. Karena menurut saya aplikasi dan software pendukung dari wearables Huawei itu udah mature banget. Presentasi data-datanya trackingnya tuh udah cakep dan indah. Fitur buat narsis ke sosmednya juga jauh lebih advance dari smartwatch lain. Kalau di Huawei bisa share animasi tracking seperti ini. Saya suka banget dan sering banget saya jadiin buat story Instagram. Watch face-nya juga banyak. Yang bagus tuh banyak. Yang jelek juga banyak sih. Tapi watch face bawaan yang khusus buat watch buds ini tuh saya cukup suka ya. Ada persentase baterai TWS-nya. Keren. Nah, yang paling berasa dari pakai watch buds ini adalah kamu tuh nggak harus inget-inget lagi harus masukin TWS ke dalam tas. Beneran ini tuh jadi nyaman banget. TWS kamu tuh selalu siap kapan aja pas kamu butuhkan. Nggak perlu nyari di tas, nggak akan ketinggalan. Karena selalu terbawa di tangan. Karena suaranya oke, saya juga nggak perlu maksa bawa AirPods ataupun Samsung Buds. Jujur, soal noise cancellingnya ya, belum sebaik AirPods ya. Tapi good enough kalau dipakein musik. Suara bising pesawat pas lagi naik pesawat itu ya, bisa ketutup dengan baik. Saya lihat ini tuh bakalan cocok banget buat kamu yang kerjanya tuh mobile dan sering Zoom meeting di kafe-kafe. Karena dia juga punya fitur AI noise cancelling calling. Buds-nya ini tuh bisa terkoneksi ke 4 perangkat. Saya konekin ke semua gadget saya, Android, iPhone, dan komputer. Pindah-pindahnya tuh gampang, nggak perlu buka setting di komputer, tinggal dari jamnya aja, pilih lagi mau connect kemana, udah gitu doang. Mau kamu konekin smartwatch ini ke iPhone ataupun Android juga bukan masalah karena smartwatch ini bekerja dengan baik di OS manapun. Baterai yang hanya 3 hari jujur butuh penyesuaian karena saya tuh adalah orang yang males lepasin jam tangan pintar dari tangan. Suka lupa pakai lagi, jadi sleep trackingnya tuh jadi suka bolong gitu. Makanya saya nyaman banget sama GT 3 Pro. Aduh, mana itu HP? Nah, ini dia. Ini dia, smartwatch kesukaan saya. Seminggu lebih itu tuh kagak perlu dicas. Tapi saya udah mulai terbiasa sih. Di hari ketiga ngecasnya tuh di kantor aja ya, jangan di rumah. Karena kalau di kantor tuh pasti inget untuk dipakai. Kalau di rumah ya kan kita ngecasnya pas mau tidur ya.
suka ngantuk gitu, terus bablas aja gitu. Untuk TWS-nya dipakai buat nelpon tuh maksimal 2 jam dengan noise cancelling nyala. Saya sendiri tuh nggak pernah teleponan selama itu ya. Buat denger musik juga bisa 3 jam. Nah, ini yang bisa jadi masalah kalau kamu tuh flight jauh gitu, kayak ke Dubai atau ke Eropa gitu. Setelah 3 jam, kamu harus masukin lagi ke jamnya buat dicas. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan soal smartwatch yang sekalian jadi TWS ini. Semoga nggak terlihat kayak jualan ya. Ini karena saya tuh pada dasarnya emang suka dan pakai produk smartwatchnya Huawei aja. Dan untuk smartwatch yang satu ini tuh emang bisa kasih sesuatu yang di luar ekspektasi saya. Saya merekomendasikan ini untuk kalian miliki. Pre-ordernya tanggal 3 April 2023. Bonusannya tuh pre-ordernya tuh bisa sampai 2 juta. Soalnya dapat voucher diskon 20% di Shangri-La, 7 hari trial di Fitness First, message gun, strap olahraga warna hitam, dan kalau earbuds-nya nggak sengaja jatuh atau hilang gitu, kalian bisa dapetin potongan 50% kalau mau beli lagi. Kalau nggak salah harganya itu 1 juta, tapi jadi 500.000 gitu deh. Yaudah, sekian dari Moldy. Video ini tidak berbayar. Enak aja kalau kalian ngomong bayar-bayar. Tidak sudi saya delete nanti videonya.